Ada tradisi di Mesir menghanyutkan anak gadis ke sungai Nil. Kalau anak gadis tidak dihanyutkan, air sungai Nil tidak naik dan gandum tidak akan tumbuh dan masyarakat Mesir akan mati. Ada tidak budaya di Indonesia menghanyutkan anak gadis ke sungai Nil? Tidak ada. Di tempat kita menghanyutkan kepala kerbau, kepala kambing, karena jin di tempat kita itu seleranya rendah. Kepala kambing. Kalau Mesir kambing nggak laku, kambing. Kami maunya anak gadis, kata dia. Keren jin-jin Mesir itu. Maka gubernur Mesir waktu itu namanya Amr bin As. Siapa namanya? Amr bin As. Nama khalifah yang ada di Madinah Umar bin Khattab. Harus jelas. Nama gubernurnya Amr, nama khalifahnya Umar. Jangan nanti pas pulang cerita terbalik. Nama gubernurnya Umar, nama khalifahnya Amr. Amr bin As kirim surat. Wahai Tuan Khalifah, ini ada budaya di Mesir menghanyutkan anak gadis. Aku mau melarang mereka, mereka nggak mau. Karena kalau tidak dihanyutkan, sungai Nil tidak akan naik. Dan kalau sungai Nil tidak naik, gandum akan tidak tumbuh. Kalau tidak tumbuh, orang Mesir akan mati. Unjuk rasa besar-besaran. Apa unjuk rasanya? Beras mahal, beras mahal. Akhirnya Umar bin Khattab menulis secari kertas kecil. Kertas itu dilipat halus, dimasukkan ke dalam amplop. Amplopnya dimasukkan ke dalam amplop besar, bawa pulang menuju Amr bin As. Amr bin As membaca surat. Wahai Amr bin As, hanyutkan amplop kecil ini ke sungai Nil. Amr bin As penasaran, isinya apa? Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor beserta seluruh Civitas Akademika. Kemudian Bapak Kapolres Tabes beserta seluruh jajaran, para kiai, alim ulama, hadirin hadirat, insyaallah semua jamaah fardu subuh dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Man shallat subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Man nama, siapa yang tidur walam yusalli, sampai tidak salat subuh, tertidur sampai tinggal salat subuh, balas syaitanu fi udhunih, kencing setan di telinganya. Alhamdulillah subuh ini kita semuanya selamat. Tapi apakah subuh besok selamat? Wallahu a'lam bishawab. Yang penting kita dalam watawasau bil haq watawasau bis-sabr. Ada mikrofon yang ketiga. Yang ini mantap, suara tak jelas. Yang ini mantap, putus-putus. Ini sepele aja kita bentuk, tapi rupanya mantap, bagus. Pelajaran jangan pernah menyepelekan bentuk orang. Saya selalu disepelekan orang. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Itu penjelasan Allah tentang Ashabul Kahfi. Fityatun, anak muda. Sifatnya bagaimana? Amanu bi rabbihim, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa muda salah satu dari rangkaian perjalanan kehidupan. Dari alam roh pindah ke alam rahim, pindah ke alam dunia, masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, masa tua, sakit, mati. Semua orang pasti melewati masa muda. Tidak ada orang yang lahir langsung tua. Oleh sebab itu maka
di antara yang akan ditanya nanti di padang mahsyar, hafal semua Bapak Ibu adik-adik ayatnya, latus alunna yauma idzin anin na'im. Kamu semua akan ditanya tentang nikmat Allah. Satu di antara nikmat yang ditanya itu adalah an syababihi fima ablah, masa muda. Masa muda kemana kau habiskan? Kenapa tidak ditanya masa tua? Masa tua tidak perlu ditanya, karena masa tua memang sudah saatnya beribadah. Kalau ada orang tua tidak juga beribadah, mau mati jadi apa? Jadi hantu. Oleh sebab itu maka masa muda inilah, masa muda darah bergelora, hawa nafsu bergejolak, godaan banyak. Maka masa muda ditanya. Kelebihan ashabul kahfi, innahum fityatun, mereka anak-anak muda. Ingat, kalau Allah Ta'ala berikan nikmat akan ditanya di mana letak detak jantung, hembusan nafas, paru-paru, buah pinggang, otak, mata. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, mata, wal fuad, hati dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya. Tapi pertanyaan yang khusus an syabab, syabab, masa muda. Masa muda ini penuh dengan pertanyaan-pertanyaan. Alhamdulillah anak-anak muda di kampus UPI semuanya bisa dipertanggungjawabkan masa mudanya. Dari bunyi aminnya nampaknya nggak banyak yang bisa. Sab'atun yudhilluhumullah, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa yang akan mendapatkan naungan itu? Syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang alhamdulillah saya melihat kebangkitan dari anak-anak muda. Di mana-mana masjid saya ceramah, yang hadir itu anak-anak muda. Siapa yang tidak percaya, hadirkan lembaga survei Indonesia subuh ini, hitung berapa. Yakin dan percaya, saya berani taruhan bahwa yang hadir subuh ini pasti lebih banyak anak muda. Pukul rata saja wajahnya anak muda. Takbir nanti udah ada yang agak-agak ngantuk baru. Nah, sekarang masih segar lagi. Saya menyampaikan materi 60 menit. Yang saya sampaikan terukur, waktunya terukur, tak pernah lebih dari 60 menit. Isinya terukur, tak pernah keluar daripada tema. Jadi tidak perlu khawatir. Insyaallah selamat sampai awal sampai akhir. Lalu kemudian pertanyaan jelas, apa yang mau ditanya tanya. Kalau mau mengajukan pertanyaan yang berkualitas, yang pertanyaannya, Ustadz, bumi rata apa peta apa bulat, itu tidak menambah iman, tidak menambah etos kerja, tidak menambah ibadah. Tanyalah pertanyaan yang berkualitas, yang membangkitkan semangat hidup. Ustadz, Nabi Adam nikah sama Hawa, pak kuahnya siapa? Apa itu tanya-tanya itu? Tanya yang kira-kira membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah masa muda yang penuh dengan tantangan, tapi anak muda tumbuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana kita berpedoman? Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang membaca surat Al-Kahfi yaumal jumu'ah, hari Jumat, pagi Jumat, petang Jumat, siang Jumat, hari Jumat, malam Jumat, adha'a lahu min nur, Allah berikan dia cahaya, nur, ma bainal jumu'ataini, dari Jumat ini ke Jumat berikutnya, dari Jumat berikutnya ke Jumat setelahnya, dari Jumat setelahnya ke Jumat depan, kita diberikan the likeness, pencerahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nur. Itu dengan membaca surat Al-Kahfi, dan di dalam surat Al-Kahfi itu ada bercerita tentang ashabul kahfi. Ashab, orang-orang, ashabun nar, orang-orang penghuni neraka, ashabul jannah, orang-orang penghuni surga, ashabul kahfi, orang-orang penghuni gua. Masalah guanya di mana tidak perlu dicari. Saya khawatir anak-anak muda nyari gua, begitu sampai di dalam tidur juga. Kalau untuk tidur nggak usah nyari gua di masjid, bisa. Ashabul kahfi fityatun, sifatnya
amanu, beriman. Yang dia imani siapa? La ilaha illallah. Jadi sifat anak-anak muda Ashabul Kahfi itu yang dikedepankan imannya, bukan fisiknya. Itulah anak muda yang ganteng-ganteng, tak ada. Itulah anak muda yang tubuhnya perkasa, tak ada. Itulah anak muda yang bajunya hebat, mahal, tak ada. Tapi yang dikedepankan adalah bukan physically, tapi non fisik, metafisik yang ada di balik tubuh itu. Banyak kita lihat gagah, perkasa, tegap, ganteng, tapi homo. Itu apa? Wah, melam, bukan main. Kita mesti wow, amazing. Begitu ditanya, mas, kampus UPI di mana? Sana. Kita minta nanti kepada Pak Kapolres Tabes buatkan program namanya Be a Man. Latih dia karate, judo, aikido, tinju. Tak juga mempan, panggilkan sumo dari Jepang, himpit agak 2-3 kali. Mudah-mudahan sehat walafiat. Apa sifat ciri anak muda tadi? Amanu, beriman. Iman yang membuat kita menjadi kuat. Kalau engkau anak yatim, kalau engkau fakir miskin, bapakmu susah, engkau bangkitkan imanmu. Jangan berharap kepada yang ada, jangan putus harap pada yang tidak ada. Bisa difahami? Memang orang kalau belum sarapan payah nangkap. Jangan berharap pada yang ada, jangan putus harap pada yang tidak ada. Kalau bapakmu kaya, rumahnya besar, mobilnya banyak, jangan berharap pada yang ada, karena besok pagi boleh jadi dia ditangkap KPK. Tapi jangan putus harap pada yang tidak ada. Kalau bapakmu susah, melarat, anak yatim, bahkan mungkin bapakmu tidak ada sama sekali, jangan putus harap pada yang tidak ada, karena ada dia yang maha ada. La ilaha illallah. Itu yang membuat engkau yakin dan percaya. Jadi kalian anak-anak muda, kalau nanti didudukkan di depan jenderal, di depan kiai, di depan tokoh masyarakat, yang kalian bangkitkan semangat itu. Karena kalau kalian lihat diri kalian, kalian akan down, jatuh. Berikut ini kata sambutan dari Presiden BEM. Bapak-bapak, ibu-ibu, dia down. Bangkitkan semangatmu. Engkau wahai penguasa, engkau wahai orang kaya, detak jantung sama dengan jantungku, matamu sama, semua pemberian Allah. Tapi jangan diomongkan, dalam hati aja. Yang nanti begitu kata sambutan, bapak, apa ini, gila kan gitu. Jadi bangkitkan. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak menengok bentuk tubuh kamu, Allah tidak melihat badan kamu, Allah tidak melihat rupa wajah kamu. Yang dilihat Allah adalah hati kamu. Di dalam tubuhmu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu baik, maka yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, yang lain ikut menjadi rusak. Itulah yang dipandang Allah. Letak iman, letak marah, letak cinta, letak suka, letak duka. Kalau nampak laki-laki sedang termenung, sedih, gimana letak sedihnya? Apakah di mata? Apakah di telinga? Tidak, sedih itu ada di dalam. Itu yang mesti kau bangkitkan. Itu yang tidak bisa dibangkitkan oleh motivator. Diundang motivator, dibuat di acara di ballroom convention hall, dimatikan lampu, dihidupkan audio visual. Semangat, semangat, semangat. Begitu keluar, letoy loyo lesu. Itu yang tidak bisa dibangkitkan. Narkoba, artis-artis down, tidak bisa menatap dunia. Tapi begitu dia pakai, langsung ke depan. Are you ready to rock? Selesai karo narkobanya, down. Kurang dosis, tambah lagi, tambah sakau, mati. Apa yang membuat engkau semangat? Iman. Iman itu yang membuat Bung Tomo lantang berteriak, Allahu Akbar. Iman itu yang membuat Yusuf Makassar dicampakkan dari Sulawesi Selatan, bukan tanggung-tanggung, nun jauh di sana, di kampungnya Nelson Mandela di Cape Town, Afrika Selatan, dibuang oleh Belanda, tidak berduka, malah dibangunnya masjid besar di sana.
yang dibantu oleh Presiden Republik Indonesia tegak berdiri di Afrika Selatan. Apa maknanya? Iman tidak membuat engkau berduka, pujian tidak membuat melambung, hinaan tidak membuat murung. Kalau pujian membuat engkau cerah, tiba-tiba hinaan membuat engkau down, berarti engkau belum beriman. Tidak ada beda di dalam pandangan matamu between lovers and haters. Ini baru update status sekali langsung cari berapa like-nya, yang gini berapa, yang gini berapa. Tidak usah pedulikan itu, karena engkau beramal bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ciri sifat pemuda Ashabul Kahfi pertama, fitsyatun. Yang pertama, dia mesti muda. Mohon maaf bapak-bapak yang tua-tua, kalau mau pulang, pulang aja lah. Jangan. Walaupun bapak sudah tua, tentu bapak punya anak muda. Yang nggak punya anak muda, paling nggak punya bini muda. Maksudnya yang tua meninggal. Ibu, mak. Punten kumaha atuh damang. Sebetulnya yang muda itu bukan fisiknya. Yang muda itu adalah semangatnya. Sumpah Pemuda. Coba teliti siapa yang hadir Sumpah Pemuda itu. Apakah yang hadir anak muda semua? Tidak. Yang hadir itu orang-orang tua tapi jiwanya muda. Kadang-kadang kita melihat ada anak muda tapi isi di dalam panti jompo, bawaannya mau mati, letoy, duduk di kantin lontong sayur sampai dingin. Pas ditanya, dek kok nggak dimakan? Lagi galau, Bu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya aja yang sudah tua begini, duduk saya di kantin, kenapa kamu galau? Dia nggak balas SMS, WA nggak dibalas, telepon nggak diangkat, SMS didiamin aja. Akhirnya saya susah. Saya aja yang sudah tua, tidak ganteng, kurus, hitam, duduk 5 menit di kantin, bolak-balik anak-anak gadis itu lewat. Lewat aja. Ciri yang pertama, jiwanya muda. Yang kedua, di dalam dirinya ada iman. Iman itu yang membuat engkau tidak percaya astrologi. Ini anak muda masih percaya astrologi. Mohon maaf ya yang kita nggak jadi nikah. Kenapa? Ternyata setelah saya teliti, bintang kamu Pisces ikan, sedangkan aku Taurus kambing. Nampaknya kambing kalau dekat-dekat ikan masuk angin. La ilaha illallah. Engkau masih percaya dengan ikan. Engkau bisnismen, entrepreneur, datang lawan bisnismu ngajak, gimana bro deal pagi ini? Bentar ya, buka laptop dulu, langsung www.ramalan.com. Dimana letak imanmu? Dimana letak tauhidmu? Tauhidmu berkata la ilaha. Tidak ada pohon rindang, tidak ada bukit yang tinggi, tidak ada danau yang ada penunggunya, tidak ada berkawan dengan setan. Ini anak muda masih berkawan dengan setan. Pakai kris kecil ini, letakkan di dalam dompet, nanti kau punya percaya diri. Kalau mau menghadap jenderal-jenderal, mau menghadap pejabat-pejabat, mau menghadap orang-orang besar, masukkan di dalam dompet. Rupanya salah pasang, pas duduk patah, tertusuk pantat. Baru tahu tidak ada itu semua, itu benda saja. Ngapa orang membesarkan benda? Bila anda lahir bulan Mei, batu yang cocok untuk anda pakailah batu rubi berwarna merah, maka aura merah anda akan bangkit, wajah anda akan merah, biji mata anda akan merah. Kalau cuman biji mata merah, ikan busuk pun merah. Tidak usah lagi percaya dengan itu semua. Islam datang menafikan Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tagut, Naham. Semuanya tidak ada apa-apanya. Yang ada kuasa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nanti jangan gara-gara ini pulang dari sini, besok kuliah nggak mandi pagi. Ditanya sama dosennya, kamu nggak mandi? Allah tidak memandang fisik kita. Yang dipandang Allah hanya hati kita. Ini namanya meletakkan dalil tidak pada tempatnya.
Makanya ketika kita melihat wajah kita di cermin, apa yang kita katakan? Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana sudah kau perbaiki bentuk fisik wajah tubuhku, maka perbaikilah akhlak budi pekerti hatiku. Alhamdulillah subuh ini dua-duanya sudah baik. Fisiknya sudah bersih, badannya sudah bersih, pakaiannya bersih. Anak muda semuanya bersih. Fityatun, anak muda. Fisik, anak muda itu fisik. Amanu, mental. Dua-duanya baik. Fisiknya bagus, mentalnya bagus. Pak Ustadz, kami ini anak muda, tapi rasa-rasanya berat Pak Ustadz. Kenapa berat? Hawa nafsu Pak Ustadz. Ya, anak muda ya ada hawa nafsu. Kakek-kakek 70 tahun aja ada hawa nafsu. Ada hawa nafsu. Jadi gimana mengendalikan hawa nafsu ini Pak Ustadz? Alimu auladakum as-sibahah, berenang. Warrimaya, memanah. Warukubul khail, menunggang kuda. Alhamdulillah ketika saya datang ke Bandung, diajak oleh Pak Agim menunggang kuda. Oh, itulah yang paling mengerikan. Sengaja dicarikan AA kuda yang udah pensiun. Udah nunggu sakratul maut. Karena kalau kuda yang masih muda dia melompat, dalam hati saya, ya Allah jangan sampai kuda ini melompat. Kalau sampai dia melompat jatuh, sakitnya nggak seberapa, malunya. Apalagi streaming seluruh Indonesia nonton. Makanya begitu turun, alhamdulillah selamat. Saya tanya, berapa kuda yang paling murah? 70 juta. Makanya yang belum bisa naik odong-odong aja dulu. Udah mahal Pak Ustadz, berkuda ini mahal. Oke, memanah murah. Saya di rumah alhamdulillah ada busur 2, mereknya Casio, dikasih orang. Casio. Oh, kemarin waktu saya ke Papua, mohon maaf, ada teman yang SMS, tolong titip 3. Yang pertama apa tuh? Supit. Yang kedua panah. Yang ketiga yang berat, koteka. Akhirnya yang saya beli cuma 2 aja, panah dengan sumpit. Adapun itu pas dia tanya, nggak beli, XL semua, saya bilang. Nggak ada ukuran kamu kan S, saya bilang. Nah, oleh sebab itu maka memanah ini anak-anak muda, memanah. Pak Ustadz, mana pun mahal juga busurnya. Jadi olahraga yang cocok untuk apa kami? Berenang. Sungai ada di Bandung kan? Nggak ada. Sungai, pergi sungai. Pagi naik ke atas jembatan, berenang ke bawah. Insya Allah berenang agak 2 jam. Puasa sunat, yang nafsunya bergejolak, awan nafsu, puasa sunat. Senin, Kemis. Apalagi anak-anak kampus, kalau sampai 8 hari nggak makan pagi, udah 800.000 bisa disimpan. Save. Insya Allah kalau kalian puasa sunat, nafsu ada, tenaga nggak ada. Nanti ketika kawan, bro, ada cewek cantik tuh, udah nggak kelihatan. Awalnya udah lemas aja udah. Itu yang pakai baju merah kayak semangka. Jam-jam segini kalau ngelihat baju hijau kayak melon aja semuanya. Artinya apa? Ini hawa nafsu. Fityatun, mereka anak muda, amanu, imannya kuat, wazidnahum huda, kami berikan mereka hidayah. Kami memberi mereka hidayah. Tapi ini jangan dibalik. Ini banyak anak muda yang balik. Bro, ente nggak sholat, Allah belum beli saya hidayah. Ente masih pacaran. Itulah sebenarnya saya sudah lama mohon pada Allah, tapi hidayah belum datang juga. Ini orang yang begini otaknya melintang. Siapkan cawannya, siapkan gelasnya, airnya akan diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ajak kawan yang belum ngaji. Ustadz Somad itu LCMA, dia ustadz, tapi Abdul Somad hanya menceramahi orang yang sudah sholat, orang yang sudah baik. Betul? Ini yang di depan saya ini kan orang baik-baik semua nih. Biasa orang baik nggak ngaku. Tapi di sana masih ada anak muda yang masih pacaran,
masih ada anak muda yang belum tersentuh masjid, masih ada anak muda yang belum sholat, masih ada anak muda yang pakai sabu-sabu, narkoba. Siapa yang menyentuh dia? Kalian yang menyentuh dia. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan milikmu untuk selamanya. Oleh sebab itu maka kalian yang ngajak dia, bro ente kapan sholat, dengan bahasa yang santun, yuk sholat yuk. Hari kedua nggak juga berhenti, ente kapan sholat, nggak juga, aku ada cerita loh. Apa ceritanya? Dulu temanku itu kaya, punya uang banyak, motornya hebat, pacarnya cantik, nggak sholat. Sekarang mana dia? Mati. Sentuhlah dia. Satu orang dapat hidayah karena lidahmu, satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Khairum min humurin na'am, lebih baik daripada kau memiliki seekor onta yang merah. Onta merah kendaraan termahal zaman Nabi. Kalau sekarang mungkin sedan Ferrari, harga 5 miliar, pintu cuma 2. Ternyata mobil ini makin dikit pintunya makin mahal. 2020 keluar mobil nggak pakai pintu sama sekali, melompat aja langsung ke atas. Itu bukan urusan kita, itu urusan desainer dari Jepang. Surat menyuratnya, urus segera ke kantor kepolisian. Kalau pakai sepeda motor, yakinkan bunyi klik baru jalan. Pesan dari Kapolda. Urus surat menyurat. Saya di kemana-mana surat tetap saya bawa. STNK, SIM A, SIM C tetap ada. Walaupun saya naik pesawat. Mana tahu sampai di satu daerah tiba-tiba supir drivernya sakit perut, yang lain nggak ada, kita yang bawa kan. Jadi jangan sampai kita ditangkap polisi. Walaupun saya sudah foto sama Pak Kapolres Tabes, fotonya saya simpan. Mana tahu satu saat prit, ini foto. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Fisik jaga, iman kuatkan. Allah yang akan menambah hidayah itu. Berada di tempat yang baik, bersama orang baik-baik, membicarakan yang baik, mengkaji yang baik, full. Ini subuh ini iman sedang fullnya ini, full di tempat yang paling baik, masjid, bersama orang baik, anak-anak muda yang beriman, membicarakan yang baik-baik tentang Ashabul Kahfi di waktu yang terbaik, sholat subuh, iman full. Berada di tempat yang tidak baik, dengan orang yang tidak baik, di tempat yang tidak baik, membicarakan yang tidak baik, iman dalam keadaan. Untung alatnya belum ada sekarang. Andai pemerintah Jepang, Korea menemukan alat detektor iman itu dan kita pakai ke teman kita, no signal. Bayangkan, maka iman yang tidak dapat diukur, iman tak dapat diwarisi. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang beriman kalau tidak kembali pada Allah. Saya kan nggak mau ada nyanyi ini. Kalau mau udah lama album saya laku. Pelajaran yang pertama, fisiknya sehat, anak-anak muda. Pelajaran yang kedua, imannya kuat. Pelajaran yang ketiga, karena fisiknya dijaga keseimbangan, balance, maka hidayah datang kepada mereka. Pelajaran yang keempat, anak muda yang di dalam gua itu sendirian atau ramai-ramai? Ramai-ramai. Mereka beramai-ramai di dalam. Ramai. Apa maknanya? Membuat komunitas. Saya sampai sekarang di rumah masih ada jaketnya. Apa nama jaketnya? Motorcycle Community. Berikut ini pemasangan jaket. Tadi dari Pak Rektor pemberian plakat. Kalau sama anak-anak muda enggak. Berikut ini pemasangan jaket geng motor syariah kepada Ustadz Abdul Somad. Wah, saya pun pakai, tulisannya di belakang, born to ride to Jannah. Lahir untuk mengendara menuju surga. Saya pakai ke airport. Semua yang di airport ngelihat saya. Saya heran kenapa ngelihat saya. Ternyata jaket itu dipakai naik motor. Saya pakai naik pesawat. Pelajaran yang keempat dari Ashabul Kahfi, mereka punya komunitas. Nah, adik-adik yang ada di UPI sudah punya komunitas?
Alhamdulillah. Saya jauh berjalan, banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa, berbagai macam tempat tausiah ceramah, macam-macam model anak muda. Ustaz Somad, kenalkan diri, nama saya Fulan bin Fulan. Berasal dari mana? Dari komunitas Jombloan Sejati. Mantap. Saya Pak Ustaz, dari mana? Dari komunitas anak muda tanpa tato. Mantap. Kamu anak muda pernah bertatu dan kembali ke jalan yang benar. Mantap. Saya sedang makan mie Aceh, tiba-tiba datang anak muda, tegap, kekar, perkasa. Saya sudah agak-agak ngeri juga ngeliat dia. Tapi karena saya Ustadz, tidak saya tunjukkan ngeri saya. Pura-pura aja nggak ada kejadian. Ustadz Somad, ya, tidak ada yang berani melarang saya. Semua yang mau saya buat saya lakukan. Bapak saya, emak saya, paman saya, nggak ada yang berani negur saya. Sampai akhirnya suatu hari saya melihat ada yang mengirim video. Saya tonton dia, suaranya menggelegar. Apa kata dia? Man taraka sholata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, neraka jahanam tempatnya. Saya udah lama nggak sholat. Nampaknya dia sedang nyindir saya. Saya tanya, video siapa? Engkaulah orangnya, Ustaz. Dan hari ini Ustaz, saya sudah lama ingin jumpa dengan engkau Ustaz. Dipeluknya saya. Dia tegap, hampir remuk tulang saya. Kalau orang, tunggu sebentar, habiskan dulu mie Aceh. Sekarang Ustadz, saya membuat komunitas anak-anak muda yang bertato, taubat di jalan Allah, dan kami menemukan alatnya. Anak-anak muda yang punya tato, kalau mengiring, ternyata ada laser untuk menghilangkan tato-tato itu. Di tempat kami harga diskon. Karena komunitas kami Pak Ustadz. Jadi orang-orang tua yang malu, bayangkan mau pergi ihram, pakai kain ihram kan mesti ditutup itu, mesti dibuka, tiba namanya, yang sebelah kiri ditutup, sebelah kanan dibuka. Ada gambar ular kobra, kan malu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Orang semua nengok Ka'bah, yang di dekat kita nengok tato. Dulu waktu masih muda tatunya ular kobra, setelah tua kena diabetes meletus, kurus, jadi kulit keriput, jadi cacing pita. Dulu gambar burung Garuda yang mau menyambar ular di tengah laut, burung kuda sedang turun ke bawah, tapi karena sudah kulitnya mengkeriput, gambar burung puyuh. Alhamdulillah ada alat itu menghilangkan pakai laser, bersih Pak Ustadz. Buat komunitas. Nah, kalian buat komunitas apa? Nanti kami bulan Desember insya Allah di Riau, komunitas anak-anak muda motor. Terserah mau pakai motor apa, mau Vespa, mau Harley Davidson, mau CB 100, mau Cup 70, yang penting hidup. Kerjasama dengan Bapak Kapolda, Bapak Kapolres, kepolisian akan dibimbing. Di depan ada. Dulu itu kan kalau bunyi biasanya ada orang mati. Sekarang Masya Allah, begitu bunyi di belakang ada Ustadz. Ustadz sekarang sudah dimuliakan. Siapa yang berani mengganggu Ustadz kalau ada mobil itu di depan? Macet-macet, semua ketakutan semua. Yang lain lambat datang, Ustadz cepat. Takut semua lewat. Dalam hati mereka nyumpah, apa Ustadz nih? Buat susah aja gitu. Pasti buka kaca, Ustadz. Gitu. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nih, nah, belajar dari Ashabul Kahfi, fisiknya sehat, imannya kuat, hidayah bertambah, ada komunitas. Yang kelima, wa kalbuhum basitu yadaihi, ada seekor anjing yang menjulurkan tangannya. Anjing kalau duduk tangannya, nggak ada anjing begini kan. Anjing menjulurkan tangan. Ini informasi tidak penting. Al-Quran yang mestinya menyebutkan info tentang penting-penting saja. Untuk apa Quran cerita ada anjing tidur bersama Ashabul Kahfi? Untuk apa cerita anjing di sana? Ternyata di balik itu ada cerita. Apa maknanya? Menjadi seekor anjing pun
kalau engkau dekat dengan orang soleh, engkau akan disebutkan dalam sejarah. Tapi jangan gara-gara ini pulang terus beli anjing. Semua anak muda Ustadz di Bandung sejak Ustadz ceramah kemarin semuanya punya anjing. Gara-gara apa? Gara-gara Ustadz ceramah tentang Ashabul Kahfi. Itu bukan salah saya, salah yang buat tema. Kenapa kau beli anjing? Ashabul Kahfi punya seekor anjing, maka aku pun punya. Ini ceritanya bukan itu. Pertama, cerita ini tentang umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iktibar yang ingin diambil, walaupun engkau seekor anjing, hina, najis, kotor, tapi kalau engkau berdekatan melayani orang soleh, engkau akan dicatat dalam Al-Quran. Apalah arti seekor anjing? Anjing menggunggung, hina, kotor, tapi karena dia melayani ulama, melayani orang soleh, Ashabul Kahfi, disebutkan dalam Al-Quran. Andai ada anjing menjilat air minum, tumpahkan semua airnya najis, air liurnya najis, lalu kemudian tempat-tempatnya ini menjadi kotor, maka dicuci 7 kali dengan air, 1 kali dengan air yang bercampur dengan air tanah. Apa nih orang Islam? Jadul, ketinggalan zaman, primitif. Sudah ada deterjen seperpel Mama Lemon. Ngapain dicuci pakai air tanah lagi? Ente nggak tahu, ternyata air liur anjing, kotoran babi. Ustadz jangan sebut yang kotor-kotor lah di masjid. Oke, air liur anjing, kotoran babi. Ada sensornya. Itu ada kotoran bakterinya, tidak mati dengan deterjen, tidak mati dengan alat-alat zaman canggih sekarang. Tapi ketika disiramkan air tanah, ternyata di dalam tanah ada bakteri, dan bakteri dari anjing dan babi dibunuh oleh bakteri dari tanah. Itu dalam teori kedokteran biasa, bakteri memakan bakteri. Itu yang diajarkan ke anak-anak kita. Jangan yang diajarkan jeruk makan jeruk. Bakteri dari tanah akan memakan bakteri dari anjing dan babi, maka dibersihkan sebanyak 7 kali air. Salah satu air yang 7 itu dicampur dengan air tanah. Kotor, najis, hina, rendah. Tapi kenapa disebutkan dalam surat Al-Kahfi? Karena dia bersama orang baik-baik. Abdul Somad subuh ini ingin memuliakan dirinya bersama anak-anak muda yang masih tulus, ikhlas, murni di kampus UPI. Mudah-mudahan Abdul Somad juga bisa masuk surga bersama mereka, insya Allah. Ketika nanti dipanggil, ternyata masuk surga itu tidak sendirian. Masuk surga tidak sendirian, masuk surga berjamaah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ketika mereka berkelompok, berjamaah, berkomunitas, digiring masuk surga, dipanggil oleh malaikat. Berikut ini kelompok yang ke-15, komunitas anak muda dari kampus UPI. Datang anak muda, ketua, sekretaris, bendahara, periksa semua. Ini anak muda masuk, anak muda masuk. Pas di barisan terakhir, loh kok ada yang tua satu? Siapa ini? Tengok KTP Abdul Somad. Ngapain masuk sini? Pernah bersama mereka ceramah sekali. Masuk. Ternyata kita masuk ke dalam komunitas orang baik-baik. Itulah gunanya menyatukan diri sama orang baik. Adapun setelah zaman Nabi Muhammad, maka anjing tidak boleh dipelihara. Siapa yang memelihara seekor anjing, maka malaikat tidak masuk ke rumahnya. Tapi malaikat yang tidak masuk itu malaikat rahmat, malaikat maut masuk. Siapa yang memelihara anjing, satu hari amalnya dikurangi sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 7 kilometer. Siapa di antara kalian yang memelihara anjing di rumah, satu hari amal kalian dikurangi sebesar Bukit Uhud. Satu hari Bukit Uhud, Bukit Uhud, Bukit Uhud. Sementara amal kalian satu hari sebesar bisul. Jadi amalnya tiap hari min. Maka yang punya anjing lepaskan. Pak Ustadz, bagaimana dengan kepolisian yang memelihara anjing herder? Itu untuk tugas menangkap narkoba. Binatang yang paling tajam hidungnya apa Pak Ustadz? Cacing.
Kenapa kepolisian tidak pakai cacing? Cacing nggak bisa lari. Gimana mau mengejar pecandu narkoba bawa koper cacing? Makanya pakai anjing. Tapi kalau yang paling tajam sebenarnya cacing. Cacing itu radius penciumannya 1 kilometer. Jadi kalau Abdul Somad mati dikubur di sini, jarak 1 kilometer cacing-cacing sudah mencium. Ada brownies, bro. Makanya ada kalian yang suka mancing, ngambil cacing, kalian tusuk pakai mata kail pancing, hati-hati. Kakeknya kalian bunuh, bapaknya kalian matikan, cucu-cucunya akan membalas sakit hati. Hari pembalasan telah tiba. Nah, pertama, fisiknya anak muda kuat. Yang kedua, imannya mantap. Yang ketiga, hidayah datang kepada mereka. Yang keempat, mereka punya komunitas. Yang kelima, walaupun seekor anjing, kalau menggabungkan diri dengan orang baik-baik, mereka akan disebut dalam sejarah kemanusiaan. Yang keenam, apa pelajaran dari Ashabul Kahfi? Ashabul Kahfi dikejar oleh raja yang zalim, tapi mereka tidak mau ikut bersama penguasa yang zalim. Biar mati, lebih baik melihat mata, lebih baik tulang putih daripada mata kami yang putih, Pak Ustaz. Lebih baik tulang putih daripada mata yang putih. Mata putih artinya orang mati. Orang mati itu matanya putih, hitamnya sudah tak ada lagi. Lebih baik tulang putih. Tulang putih kenapa? Darah, daging, urat sudah habis dimakan cacing tanah. Lebih baik berputih tulang daripada berputih mata. Itu dipakai untuk jihad, bukan anak muda yang mantannya dilarikan orang. Ini ada nih anak-anak muda pacaran, lalu kemudian nikah sama orang lebih kaya, akhirnya dia marah. Ketika marah, kenapa kamu melarikan dia? Lebih baik berputih tulang daripada berputih mata melihat mantan dilarikan orang. Bukan itu maknanya. Lebih baik berputih tulang, lebih baik kau mati dalam gua karena dikejar oleh penguasa yang zalim daripada harus ikut kezaliman. Berapa lama mereka di dalam gua? Salasami'atin wasdadu tis'a. Salasami'ah, salasa tiga, mi'atin ratus, salasami'atin 300, wasdadu tis'a 9, 300 lebih 9. Kenapa enggak 309 aja? Begitu indahnya bahasa Al-Quran. Al-Quran cerita tentang matematik. Kalau dihitung menurut hitungan Qamariyah, menurut hitungan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, 309. Tapi kalau menurut hitungan Januari, Februari, Maret, April, 300. Makanya kalau ada orang nanya saya, umur Ustadz sekarang berapa? Menurut Qamariyah atau Syamsiyah? Kalau menurut Januari, Februari, Maret, umur saya 41. Tapi kalau menurut Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, 43. Kalau menurut Samsung 27. Kemarin waktu foto selfie, Ustadz, boleh selfie Ustadz? Ya, 27. Kok dia tahu? Lihat bagaimana Allah bercerita dalam Quran menurut ilmu matematik. Maka adik-adik yang kuliah, ini dulu kan namanya IKIP ya, Institut Keguruan Ilmu Pengetahuan. Ada jurusan guru biologi, ada jurusan fisika, ada jurusan kimia, ada jurusan matematika. Kadang orang berpahaman, kamu belajar di mana? Di UIN. Oh, mantap. Belajar tafsir, belajar hadis. Kamu belajar di mana? Matematik. Penghuni neraka. Walaupun engkau belajar matematik, Al-Quran bercerita tentang matematika. Berapa lama Ashabul Kahfi di dalam gua? Menurut hitungan Qamariyah 309, menurut hitungan Syamsiyah 300. Karena dari setiap 1 tahun ada kelebihan 11 hari. Saya tidak ngajak ngitung angka-angka, memang pagi begini kurang konsen kita masalah angka. Paham saya itu, air belum masuk, makanan belum masuk, nggak apa-apa. Diajak ngitung angka masuk, yang nampak ayam penyet, lontong sayur, nasi uduk, nggak kelihatan itu mana 300 mana 309. Apa maknanya? Engkau boleh dikejar
penguasa yang zalim, engkau boleh dikejar orang yang punya kekuasaan, tapi kalau Allah mau dia selamatkan engkau bisa tidur selama 309 tahun, tapi mereka tidurnya hanya baru merasa seakan-akan tidur sekejap saja, tiba-tiba mereka terbangun. Dan ciri orang yang tidur kalau terbangun pastilah ngaku lapar. Maka dia perintahkan salah seorang sahabatnya, bro, beli makanan ke pasar, tapi jangan gerasak gerusuk, nanti kita ketahuan tertangkap. Gimana? Waliyatalattaf wala yus'iranna bikum ahada. Pergi bawa uang ini pelan-pelan ke pasar, beli nasi. Tapi waktu itu nggak ada nasi Pak Ustaz, nasi aja lah, agak-agak. Beli nasi bungkus, nasi uduk. Waliyatalattaf, pelan-pelan, jangan sampai ada yang tahu. Wala yus'iranna bikum ahada, satu orang pun nggak ada yang tahu. Begitu pelan-pelan mau beli, ada nasi nggak? Begitu mau beli, pedagangnya heran, ini uangnya sudah expired. Sampean dari mana? Dari gua. Ini 300 tahun yang lalu uangnya. Kenapa bisa kamu pegang ini? Akhirnya warga masyarakat kota pergi ke sana melihat, ternyata mereka orang-orang yang sudah tidur 300 tahun yang lalu. Allah hanya ingin menunjukkan, hai penguasa-penguasa yang zalim, kau gunakan dengan kekuasaanmu untuk menindas anak muda yang beriman, tapi Allah menyelamatkan mereka. Tapi jangan gara-gara ini adik-adik nanti bawaannya tidur aja. Ente kenapa nggak jadi aktivis? Kenapa nggak aktif di BEM? Kenapa nggak aktif di seminar? Kenapa nggak aktif di Lokakarya? Lebih baik berputih tulang daripada berputih mata. Bangkit semangat, itu cara Allah menyelamatkan. Mukjizat datangnya di akhir cerita, betul? Mukjizat datang selalu di akhir cerita. Lihat perjalanan Musa alaihissalam sampai di tepi Laut Merah, Firaun mengejar dari belakang. Apa kata pasukan Musa? Ya Musa, inna lamudrakun, kita pasti tertangkap Musa. Di depan Laut Merah, di belakang pasukan Firaun, mati kita Musa. Ini nampaknya kita tidak mati kita Musa, habis kita Musa. Kalla, kalla, sekali-kali tidak. Mereka tidak akan menangkap kita. Inna ma'iya rabbi sayahdin, Allah akan memberikan aku jalan. Akhirnya dipukulkannya tongkatnya, tiba-tiba terbelah Laut Merah kataudil azim, sisi kiri dan kanannya seperti bukit yang tinggi. Jadi jangan bayangkan tiba-tiba datang jembatan, bukan, tapi laut itu, mereka jalan di bawah permukaan laut, tepian laut itu seperti, Ustadz pernah lewat di situ. Kata orang Mesir, ini kata orang Mesir, nanti kalau naik kapal laut ke Saudi Arabia waktu haji, di mana terasa ombaknya yang besar, terombang-ambing, disitulah tempat Musa memukulkan tongkatnya dan tenggelam Fir'aun di sana. Nanti Abdul Somad, kalau pas kau naik kapal laut menuju Saudi Arabia waktu mau haji tahun 2000, saya pergi haji bersama teman-teman saya, namanya Haji Gelandangan. Hotel nggak ada, makan nggak ada, pokoknya berangkat aja bawa. Sampai pulang, teman saya di Yogyakarta menuliskan kisah perjalanan itu dalam satu novel yang indah, tapi judulnya mantap, Haji Backpacker, ditulis oleh Agung Irawan, itu sahabat saya di Mesir. Haji Backpacker, dulu Haji Gelandangan. Difilmkan, ada filmnya keluar. Cuman setelah dilihat film itu nggak ada peran saya di situ. Sampai hati mereka. Malam perjalanan itu terombang ambing, dipukul ombak, diempas gelombang. Setelah pulang teman Mesir nanya, Abdul Somad, gimana perjalanan ke Saudi Arabia kemarin melewati Laut Merah? Di mana terasa gelombangnya yang besar? Perasaan dari awal sampai akhir gelombangnya besar terus. Kita tidak disuruh untuk mencari di mana Musa, di mana tempat itu. Yang penting kalau membaca kisah dalam Al-Quran, yang kita ambil itu adalah substansi makna pelajarannya. Apa pelajaran yang kita ambil? Bahwa setiap zaman pasti ada orang baik dan orang tidak baik. Di zaman Adam ada Kabil, ada Habil. Karena sekarang banyak anak-anak muda mengutuk nasib.
Ustadz, kenapa saya hidup zaman sekarang ya? Kenapa saya nggak hidup zaman Nabi Muhammad? Orang yang ngutuk nasib kayak ente ini, anda hidup zaman Nabi Muhammad pun tidak akan bersamaan sama Nabi, pasti sama Abu Lahab. Zaman Nabi Adam ada Kabil, ada Habil. Banyak perempuan di atas. Tadi saya ngeliat di bawah saja. Pertanyaan saya, kenapa perempuan nggak ngaji? Ternyata UPI memuliakan perempuan. Perempuan diletakkan di tempat yang mulia. Ini laki-laki. Mereka adalah laki-laki yang menjaga kehormatan perempuan. Begitu cara menyenangkan hati orang yang terlambat datang. Di zaman Nabi Adam ada Kabil, ada Habil. Di zaman Nabi Ibrahim, ada Namrus. Namrus itu luar biasa kejamnya, kalah dengan otak. Nabi Musa, Nabi Ibrahim cerdas, masuk dia ke tempat berhala, diambilnya kampak, dihancurkan berhala, hancurkan, ditinggalkannya satu yang besar, digantungkannya kampak besar di leher berhala. Pulang mereka dari kebun, mereka lihat hancur. Ini pasti Ibrahim ini punya kerja. Tangkap Ibrahim, tangkap di sidang. Al-tafa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim, engkaukah yang melakukan ini kepada Tuhan kami Ibrahim? Kata Ibrahim, lihat kampaknya di mana sekarang, tergantung di leher yang besar kan, berarti dia yang melakukan. Ibrahim pakai otak. Ternyata orang yang punya kekuasaan kalau kalah pakai otak, dia main otot. Tangkap Ibrahim, bakar dia, kumpulkan semua kayu-kayu, bakar. Ketika dibakar, mukjizat terjadi last minute. Di akhir cerita, happy ending. Ketika mau dibakar itu, ternyata keluar dia dari api itu dalam keadaan kedinginan. Kenapa? Karena Allah berkata, ya nar, oh fire, kuni bardan, be cool, wasalaman, peace, ala Ibrahim, for Ibrahim. Jadilah engkau dingin, sejuk dan selamat pada Ibrahim. Makanya jamaah-jamaah haji kemarin yang mau haji, Ustadz nanti katanya di Saudi Arabia cuacanya 40 derajat Celcius panas, doanya apa? Baca doa ketika Nabi Ibrahim dibakar, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim, ya narukuni. Alhamdulillah Pak Ustadz, selama di sana tidak terasa panas. Pas tanya temannya, betul dia kemarin nggak panas, di hotel terus nggak keluar. Ternyata yang membakar Ibrahim, apa yang terjadi dengan Namrus? Kematian Namrus jelek, hina, rendah, nggak ada apa-apanya. Seandainya ada dulu seorang raja perkasa, matinya disambar geledek, keren kan? Bam, mati. Enak menceritakannya. Ini enggak, Namrus itu matinya tahu kenapa? Nyamuk. Mati. Datang nyamuk sedang terbang, navigatornya nggak tahu mau mendarat di mana. Dilihatnya ada terowongan. Bro, kayaknya airport, masuk. Oh, masuk ke dalam. Masuk nyamuk ke dalam, akhirnya Namrud kunang-kunang mati. Namrud itu matinya hanya karena lupa pakai autan. Jelek sekali kematian. Begitu Allah menghinakannya. Artinya apa? Ada Kabil, ada Habil, ada Ibrahim, ada Namrus, ada Musa, ada Firaun, ada Isa, ada Herodes, ada Muhammad, ada Abu Lahab. Nanti kalau ketemu teman yang model jahat, beringas, brutal gitu juga, saudaraku, memang dunia ini diciptakan berpasang-pasangan. Ada Kabil, ada Habil, ada Musa, ada Firaun, ada Muhammad, ada Abu Lahab, ada aku dan ada kamu. Jadi jangan merasa heran kalau di suatu zaman itu ada saja, karena dunia panggung sandiwara, dan di atas panggung itu ada saja yang 5 itu tetap ada. Ada penguasa yang zalim, Firaun. Ada orang kaya yang pelit, Qarun.
Ada orang yang hebat, otaknya cerdas, tapi dibuat menjilat kepada penguasa, Haman. Ada ulama, tokoh agama, tapi menggunakan fatwa untuk mendukung Fir'aun, namanya Bal'am. Tapi ada anak muda yang perkasa, selalu tertindas, namanya Musa. 5 itu selalu ada. Lalu kami yang perempuan ini, Pak Ustadz, di mana posisi kami? Iya juga ya, kita ulang lagi. Kenapa perempuan tidak punya peran? Ada penguasa yang zalim, Fir'aun. Ada orang kaya yang pelit, Qarun. Ada orang cerdas tapi ilmunya diabadikan untuk penguasa yang zalim, Haman. Ada tokoh agama tapi fatwanya dipakaikan untuk Fir'aun, Bal'am. Ada anak muda yang senantiasa berjuang tapi tertindas dan mati dalam perjuangannya, Musa. Lalu kami, Pak Ustadz, tinggal pilih mau jadi istri Fir'aun atau istri Musa. Jadi ganti kalian kalau mau meminang anak gadis begitu, sudikah engkau menjadi istri Musa? Apa kata dia? Aku sudah dipinang Fir'aun. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hari berganti, musim berubah, dunia panggung sandiwara. Ada kalanya engkau diuji dengan kekuasaan, sampai masanya nanti kalian yang muda-muda ini, kampus dunia idealisme, tapi the real nyatanya nanti setelah kalian terjun di masyarakat. Berapa banyak ketika di kampus dulu aktivis kampus idealisme, tapi begitu turun seperti kerak nasi, seperti peyek, seperti kerupuk, kena air basah, lembab, hancur, berkeping. Sekarang kalian belum punya anak, belum punya istri, belum punya rumah, belum punya pekerjaan. Sekarang kalian bisa berjuang idealisme, ya. Tapi begitu masuk duit, iya. Dulu waktu di kampus, ya Ustadz, gimana ini Ustadz di kampus, aktivis kampus, Ustadz gimana nih kalau ada money politik, haram. Kalau 100.000 haram, 1 juta haram. Kalau kita bagi 2, ulama tidak sepakat dalam masalah ini. Sebagian mengatakan haram, tapi ada juga yang makruh. Oleh sebab itu, kalau di dalam dunia pertaruhan, dunia ini saudaraku seperti pentas. Inilah pentas dunia. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, lalu kau menjadi pentas. Ada kalanya engkau berperan menjadi air putih, ada kalanya engkau berperan menjadi air berwarna, ada kalanya kau menjadi mikrofon besar tapi tak bersuara, ada kalanya kau berperan memang kecil tapi luar biasa, ada kalanya kau berperan dia tidak berbunyi tapi bisa merekam. Macam-macam peran engkau. Sekarang peran kau jadi apa? Saya pulang nanti mau jadi guru, Pak Ustadz. Jadilah orang yang bisa digugu dan ditiru. Saya mau jadi tentara, Pak Ustadz. Kau akan mengamankan negara ini dari serangan musuh dari luar. Saya mau jadi dokter, Pak Ustadz. Mantap. Di mana belajar? Fakultas Kedokteran. Keren. Banyak anak-anak jadi dokter. Kalau ditanya mau jadi apa? Jadi dokter. Dipaksa pun dia tak mau. Jadi Ustadz aja ya? Enggak. Jadi dokter. Sekarang baru saya tahu kenapa anak-anak ini mau jadi dokter. Penjaga malam, pakai senter, baterainya 6, terang, 12 jam kerja malam, gaji cuman 70.000 satu. Tapi dokter baterainya kecil, senternya kecil. Datang pasien suruh buka mulut, buka 2 juta. Telinga kanan 1 juta, telinga kiri enggak apa, takut nambah. Tukang martelnya palu godam besar, besi, gagangnya kayu, berkeringat dari pagi sampai pukul melompat 1 hari 50.000. Dokter kecil aja, gagangnya pun seperti lidi, besi kecil. Dia pukul lutut, hanya 7 juta. Lutut 7 juta, siku 2 juta. Pas mau dipukul kening, jangan. Itu hanya jalan, saudaraku. Mau jadi dokter, mau jadi tentara, mau jadi ustadz, itu hanya jalan. Tapi nanti sampai masanya yang kekal abadi adalah amal soleh. Sekarang saya nanya, mana yang lebih efisien? Jadi ustadz atau jadi polisi? Ragu jawab kan?
Nanti mau bilang Ustadz nggak enak sama Pak Kapolres Tabes. Nanti mau bilang polisi nggak enak sama Ustadz. Oke, jangan jawab. Saya cerita aja dulu. Saya jadwal ceramah khotib Jumat. Saya jadwal khotib Jumat. Terlambat. Akhirnya karena terlambat, hari Jumat kalau tablik akbar masih mau nunggu. Kalau hari Jumat Ustadz nggak ditunggu. Langsung naik khotib pengganti. Saya terlambat tentu di sop paling belakang. Begitu masuk masjid sampai di sop paling belakang, sop belakang anak-anak kecil. Melihat saya mereka ketawa. Tidak ada yang segan sama saya. Mereka nggak kenal, nggak dengar pengajian. Tak lama setelah itu datang polisi. Polisi terlambat juga. Lebih lambat dari saya. Karena mereka menjaga lalu lintas. Begitu lewat Pak polisi, anak-anak itu langsung diam. Ada satu yang mau ribut. Kira-kira mana yang lebih efisien dakwahnya, Ustadz atau polisi? Apa maknanya? Apapun seragam kalian, itu hanya jalan, wasilah, cara, tapi kalian pakai untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau PNS, mau BUMN, mau aktivis, apapun, itu hanya jalan, itu hanya sarana, tapi tujuan terakhir adalah li'i'la'i kalimatillah. Maka kalau engkau menjadi anggota dewan, pakai kekuasaan untuk menolong agama Allah. Kalau ingin menjadi penguasa, pakai menolong agama Allah. Ini Ustadz ini kayaknya mau kampanye ini. Enggak. Saya tidak kampanye. Untuk apa saya kampanye? Saya enggak kampanye jadi pilih orang, hampir jadi. Saya bukan orang politik. Saya tidak pernah menyebut nama, saya tidak pernah menyebut angka, saya tidak pernah menyebut warna, saya tidak pernah menyebut partai. Saya hanya ingin umat ini berpartisipasi dalam dunia demokrasi. Allahu Akbar. Karena dalam dunia demokrasi, apa kata Presiden Insinyur Soekarno dulu, kita bukan negara Islam, kita bukan kerajaan, kita demokrasi. Hai kalian yang ingin menyuarakan Islam, masuk kalian ke parlemen, perjuangkan melalui jihad konstitusi. Anak-anak muda, sekarang kalian tidak bisa karena pendaftaran sudah tutup untuk April 2019. Tapi nanti 5 tahun, 10 tahun ke depan, kalian ingin berjuang di sana. Kalian tidak ceramah di sana, tapi kalian parlemen, parle dari bahasa Prancis artinya bicara. Saya tidak bisa bahasa Prancis, bisanya bahasa Arab dan Inggris. Je ne parle pas français, parle anglais, arabe. Parle artinya bicara. Nampaknya surat tilang sudah keluar. Tadi dimulai tepat jam 5, sekarang pas jam 6. Makanya bunyi langsung jam, dan ini pun datang. Terukur. Ceramah saya insya Allah terukur. Isinya terukur. Waktunya terukur. Sampai 1 jam ini apa yang saya sampaikan bisa difahami? Enggak pun bisa ngangguk aja. Ya. Mengagamakan budaya atau membudayakan agama. Ada budaya itu adalah hasil cipta karya karsa manusia. Kita sepakat dengan itu? Di Mesir ada budaya menghanyutkan anak gadis ke sungai Nil. Ustadz datang. Nggak, saya kira ada pengajian lagi, itu Ustadz yang kedua. Belum. Oke, saya jawab. Kalau datang, suruh tunggu di luar. Datang. Cipta, karya, karsa itu disebut dengan budaya. Bukan wahyu dari Allah. Maka agama tidak bisa dimasukkan dalam kajian budaya. Karena wahyu Islam adalah dari Jibril, dibawa dari Allah, dibawa kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan nanti dicampur adukkan antara agama dan budaya. Ada budaya di Mesir, dibuat rakit yang indah dengan hiasan, dihanyutkan anak gadis yang paling cantik ke sungai Nil. Kisah ini bisa di dalam buku, judulnya Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Bidayah wan Nihayah. Judul lagunya Al-Bidayah wan Nihayah, buku sejarah besar. Nama penulisnya Abul Fida Ismail Ibnu Katsir yang menulis tafsir Ibnu Katsir.
Ada tradisi di Mesir menghanyutkan anak gadis ke sungai Nil. Kalau anak gadis tidak dihanyutkan, air sungai Nil tidak naik dan gandum tidak akan tumbuh dan masyarakat Mesir akan mati. Ada tidak budaya di Indonesia menghanyutkan anak gadis ke sungai Nil? Tidak ada. Di tempat kita menghanyutkan kepala kerbau, kepala kambing, karena jin di tempat kita itu seleranya rendah. Kepala kambing. Kalau Mesir nah, kambing nggak laku kambing. Kami maunya anak gadis, kata dia. Keren jin-jin Mesir itu. Maka gubernur Mesir waktu itu namanya Amr bin As. Siapa namanya? Amr bin As. Nama khalifah yang ada di Madinah Umar bin Khattab. Harus jelas. Nama gubernurnya Amr, nama khalifahnya Umar. Jangan nanti pas pulang cerita terbalik. Nama gubernurnya Umar, nama khalifahnya Amr. Amr bin As kirim surat. Wahai Tuan Khalifah, ini ada budaya di Mesir menghanyutkan anak gadis. Aku mau melarang mereka, mereka nggak mau. Karena kalau tidak dihanyutkan, sungai Nil tidak akan naik. Dan kalau sungai Nil tidak naik, gandum akan tidak tumbuh. Kalau tidak tumbuh, orang Mesir akan mati. Unjuk rasa besar-besaran. Apa unjuk rasanya? Beras mahal. Beras mahal. Akhirnya Umar bin Khattab menulis secari kertas kecil. Kertas itu dilipat halus, dimasukkan ke dalam amplop. Amplopnya dimasukkan ke dalam amplop besar, bawa pulang menuju Amr bin As. Amr bin As membaca surat. Wahai Amr bin As, hanyutkan amplop kecil ini ke sungai Nil. Amr bin As penasaran, isinya apa? Dia buka isinya. Ya Nahran Nil, wahai sungai Nil, min Abdillah. Dia tidak bawa nama-nama khalifah. Wahai sungai Nil, dari hamba Allah Umar bin Khattab. In kunta tajri min qibalillah fajri. Kalau kau mengalir karena Allah, mengalirlah. Wa in kunta tajri min qibalillah fala tajri. Kalau kau mengalir karena dirimu, tak usah kau mengalir sampai hari kiamat. Dimasukkan lagi amplop kecil, dicampakkan ke sungai Nil di waktu malam. Besok pagi naik air sungai Nil ke atas. Sejak itu dihilangkan budaya menghanyutkan anak gadis ke sungai Nil. Sekarang pertanyaannya, agama mengikut budaya atau budaya itu dijadikan agama? Agama Islam menghapuskan budaya yang bertentangan dengan syariat Islam. Di Riau, tempat saya, kampung halaman saya, ada tradisi menanam kepala kambing untuk membuka hutan. Hai segala hantu setan penjaga hutan, ini kepala kambing, makan. Datang mufti kerajaan Siak Sri Indrapura, kerajaan Melayu Islam, tahun 1723. Sultan terakhirnya Sultan Syarif Kasim menyerahkan kedaulatan kepada Presiden Soekarno 1946 di Yogyakarta. Kami mengikut Indonesia 1946. Kami paling cinta NKRI. 11 juta gulden disumbangkan Sultan kami untuk mengikut negara kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Muftinya berfatwa tidak boleh menanam kepala kambing ke dalam tanah untuk sesajen. Dihapuskan budaya itu. Makanya yang ditanam hanya darah kambing saja, karena darah kambing haram dimakan. Darah nggak boleh. Darahnya masuk ke tanah, lalu masyarakat bertanya, Kiai, Ustadz, darahnya buang karena najis. Kepalanya antar ke rumah saya. Nanti kalau jinnya ngamuk, jinnya diusir dengan tahlil, beramai-ramai bertahlil di tepi hutan. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lari setan, tunggang langgang, lintang pukang, lari semuanya. Makanya setiap ada pengajian, saya kalau pengajian di kampung ada acara akikah, walimah, pasti dikasih kepala kambing. Kenapa? Karena tradisi dari dulu, kepala kambing yang ditanam dalam tanah dinaikkan, diletakkan di dalam ustadz. Ustadz makan otaknya dengan lidahnya. Sekarang ustadz banyak yang setelah makan itu berkunang-kunang. Ketika ditanya, kenapa ustadz? Jinnya ganggu. Bukan, darah tinggi kumat. Dari kisah yang terjadi tentang budaya di Mesir dengan yang terjadi di kampung halaman saya tentang menanam kepala kambing, bisa difahami tentang jawaban ini?
Itu enaknya ceramah di komunitas Civitas Akademika, siswa mahasiswi cerdas mereka. Yang nggak paham pun nganggu. Ustadz, berapa kami boleh melamar dan menghitbah akhwat? Haruskah kami bergelimang harta dulu baru bisa membahagiakan si dia? Guru mengaji saya, true story, kisah nyata, orangnya masih hidup, juara musabaqah tilawatil Quran, hafiz. Dia pinang ibu nyai itu dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Itu yang paling indah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Tak ada pernikahan yang indah. Kalau kau nikah dengan emas, emas akan terjual. Kau nikah dengan seperangkat alat sholat, maka seperangkat alat sholat 2 tahun lapuk. Dengan mengajarkan Ar-Rahman, sampai akhirnya di waktu malam duduk mempelai laki-laki dengan perempuan menunaikan akadnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Mertua sayup-sayup mendengar suara. Itu suara siapa, Ma? Mantu kita. Begitu dibuka pintu dilihat, rupanya TV belum mati. Mantunya kalau calon mertuanya ngaji, calon mantunya ngaji, connect. Calon mertuanya ngaji, calon mantunya ngaji, connect, enak. Yang enggak enak nih calon mantunya ngaji, calon mertuanya matre. Ketika datang, Pak, kupinang anakmu dengan surat Ar-Rahman dan segenggam cinta, makanlah cinta itu. Itu makanya cari mantu mertua yang ngaji. Hai bapak-bapak calon-calon mertua yang belum ngaji, ngajilah. Ustadz nunjuk siapa? Kamera. Nanti potong, sampaikan ke calon mertuamu yang belum ngaji. Hai bapak calon mertua yang belum ngaji, engkau sudah diintai-intai malaikat maut. Ngajilah, ngaji sampai masanya kau mati. Kau minta calon menantumu itu dengan mobil mahal, tinggal kau pilih dia karena mobilnya mahal, ternyata rental. Tapi ini calon menantumu yang pandai mengaji, sampai saatnya kau mati sakaratul maut, sudah 3 hari tidak mati-mati. Menantumu ini yang akan datang nanti ke dekatmu membacakan Yasin wal Qur'anil Hakim. Mati. Setelah kau mati nanti dia yang akan mengirim, untuk mertuaku tercinta Al-Fatihah, seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Hai calon mertua, berpikirlah engkau 2-3 kali. Insya Allah kau potong video itu, masukkan ke Instagram, like and share. Insya Allah turun harga mahar di Bandung, insya Allah. Ustadz Somad tahu juga Instagramnya? Tahu. Ustadz punya? Punya. Yang mana Instagram Ustadz? Itu yang followernya 4,8 juta. Saya mau ngasih tahu aja. Saya seorang anggota TNI AU. Kelihatan dari tulisannya. Naik ke atas. Sebagai petugas juru bayar, yaitu mengurus gaji, remunerasi, pembagian jatah, koperlap, dan pinjaman bank dari sejak tahun 2015. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Sementara itu adalah perintah atasan. Awal tahun kemarin saya sudah menghadap atasan saya untuk minta diganti, tapi tidak ada pengganti. Saudaraku, ini tugas engkau. Dan di situ semuanya yang ini halal nih. Yang remunerasi halal, ngurus gaji halal, pembagian jatah koperlap halal. Tinggal yang jadi masalah pinjaman bank. Beralihlah ke bank syariah, menenangkan, mengatasi masalah tanpa masalah. Pegadaian syariah.
Hai saudara-saudaraku yang masih terjebak dalam riba, beralihlah ke bank syariah. Hai gubernur-gubernur, bupati-bupati yang pemegang saham, sudah ada 3 bank yang berubah menjadi bank syariah. Yang pertama Bank Aceh Syariah, yang kedua Bank NTB Syariah, yang ketiga Bank Nagari Sumatera Barat. Tinggal menunggu sedikit lagi final syariah, dan insya Allah Bank Riau Kepri Syariah. Insya Allah kalau berubah, umat akan terselamat dari riba. Bank syariah. Engkau baik, sholat, tapi kau makan riba, anakmu dikasih makan riba, lalu kemudian dibelikan sepiring nasi uduk berubah menjadi setetes darah, darah masuk ke jantung, jantung menyemburkan darah naik ke otak, otak anakmu hitam gara-gara makan riba. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Heran saya anak saya ini Pak Ustadz, otaknya kotor aja, tertulis di sini otak kotor. Gara-gara kau kasih makan riba. Kenapa doa tidak kabul? Ya Allah, ya Allah. Doa tidak kabul gara-gara apa? Mat'amu haram, lidahmu makan riba. Ayyuma lahmin, setiap daging di badanmu, nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka jahanam. Ditimbang nanti di akhirat, Abdul Somad, berat engkau 50 kilo, yang halal 20 saja. Berapa lama kau diobok-obok dalam neraka jahanam? Nauzubillah. Duit riba, duit riba, duit riba, kau bawa ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Itu pasti pembimbingnya dari Sumatera. Kalau dari Bandung lembut. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Makanya kalau saya dekat sama pembimbing dari Bandung, Bumi Pasundan, suaranya lembut, nah itu kan ngantuk mereka kan, saya ambil mikro, mari saya membimbing. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Mau pelan mau keras, insya Allah sama-sama mabrur, amin. Tapi ternyata gara-gara kau pakai uang riba, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tidak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena berangkat dengan uang hak. Makanya jamaah haji banyak tapi tidak ada perubahan. Ciri haji mabrur itu apa Pak Ustadz? Ciri haji mabrur ada perubahan. Heran kita Pak Ustadz, Pak Haji nggak ada perubahan. Dulu sebelum haji pakai celana pendek, sekarang nggak pakai celana sama sekali. Gimana cara menghadapi orang tua yang bertanya setiap menit, kalau dijawab dia nggak dengar, diulang-ulang lagi. Akhirnya dijawab dengan suara keras, apakah saya termasuk anak durhaka? Ad-darurat, keadaan darurat emergensi, tubihul mahzurat, membolehkan sesuatu yang sebenarnya terlarang. Kau bawa orang tuamu ke THT, telinga, hidung, tenggorokan, periksakan telinganya, nanti dipasang alat dengar, dipasang alat dengar. Jangan kau baik, menantunya kurang ajar. Hai menantu-menantu, kau baru ketemu dengan suamimu itu umur 20-25 tahun. Selama ini yang membesarkannya siapa? Yang meregang nyawa melahirkannya siapa? Yang 9 bulan 10 hari mengandung siapa? Yang menyusukan 2 tahun siapa? Hari ini saat dia tidak bisa mendengar, membelikan alat dengarnya pun kau berhitung. Padahal kalau kau gendong dia dari Bandung sampai ke Makkah, kau bawa lagi pulang, belum tentu dapat menebus 1 tetes darahnya saat melahirkan engkau. Berapa jahitan robek dagingnya gara-gara melahirkan engkau. Bawa orang tuamu, senangkan dia, bahagiakan dia. Dosa terbesar di antara yang besar, pertama syirik, yang kedua uququl walidain. Kalau ada uang belikan, sehingga kau tidak perlu berteriak. Jangan sampai berteriak. Jangan sampai orang tuamu membawa HP ke servis HP. Nak, HP bapak ibu rusak ya? Diperiksa HP-nya nggak rusak, terus anaknya nggak ingat, dia tidak menelpon lagi. Berapa kali dia tidak jadi sholat duha karena kau kencing di kaitnya. Berapa kali dia tidak jadi tahajud karena kau menangis sampai azan subuh tiba. Di hari tua ini bahagiakan dia, belikan makanan yang enak, pakaian, bawa dia jalan-jalan.
orang Cina, saudara kita dari Tionghoa itu sangat menghormati orang tua. Saya pergi ceramah ke Kuala Lumpur, sampai di ke mall, Ustadz hari ini kita tidak ada ceramah, jalan-jalan ke mall, sampai ke atas saya lihat ada orang tua, satu baris orang tua, anak-anaknya menyuapkan makanan. Kenapa? Karena mereka percaya rezeki bisa dijolok, rezeki bisa ditarik dengan memuliakan orang tua. Orang tua kata dia hoki, dia percaya itu. Teorinya kita yang punya, tapi mereka yang mengamalkan. Mana baktimu pada orang tuamu? Jaga orang tuamu, jangan sampai nanti setelah dia mati meninggal dunia barulah engkau menangis mencakar dinding. Mama, penyesalan berakhir tak ada gunanya. Saya kalau sudah melihat ada anak menangis ketika ibunya meninggal, baru dia nangis, ini pasti nyesal karena tak berbakti. Mau saya antukkan aja kepalanya. Dulu waktu dia sehat, waktu dia hidup, kenapa kau biarkan? Sekarang setelah datang orang tua mau minjam uang 50.000 untuk buka puasa, nah pinjam 50.000, mama mau beli makan buka puasa. Sebentar ya ma, kutanya istriku dulu. Tak ada gunanya kau jantan gagah perkasa, tak ada gunanya. Ini kalian yang sebelum nikah masih lajang, katakan dulu, do you marry me? Sudikah engkau menikah dengan aku? Mau jawab mau aja atau mau banget ya? Tapi engkau akan menjadi to be a second woman. Kau akan menjadi perempuan kedua. Yang pertama siapa? I love my mom. Aku milik suamiku, tapi suamiku milik ibunya. Karena surga di bawah telapak kaki ibu, walaupun kakinya kesemutan. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana jika kalau sudah janji menikahi seorang akhwat, namun jangka waktu berjalan, semakin saya lihat ketidakcocokan, terutama masalah akhlak, apabila diberi bismillah, apabila dibatalkan atau bismillah dinikahi. Ada sebagian orang melihat orang kesempurnaannya. Manusia tidak akan sempurna. Man talaba akhan bil aibin baqiya bil akhin. Siapa yang mencari kawan sempurna seumur hidup tidak akan berkawan. Menikah bukan mencari kesempurnaan, tapi menutupi kekurangan. Kalau kurang-kurang dikit, ya nggak apa-apa. Yang jadi masalah itu kurang manis, kurang cantik, kurang putih, kurang tinggi, kurang kaya. Kau sudah terjebak pada materialistis. Tungkahul mar'atul arba', perempuan dinikahi karena 4, 5 liha, karena hartanya, wali hasabiha, karena keturunannya, wali jamaliha, beautiful, wali diniha, karena agama. Ustaz, carikan saya yang ada 4-4-nya Pak Ustaz. Kalau ada 4-4-nya ngapain saya kasih ke kamu? Kau nikah karena hartanya, harta akan binasa. Kau nikah karena sukunya, berapa banyak orang dikeluarkan karena melanggar pantangan suku. Kau nikahi karena bentuk rupanya, perempuan adalah bunga, bunga kuntum, mekar, harum, semerbak, cantik dan indah. Setelah itu dia akan kuning, layu dan mati. Bunga yang tak layu hanya bunga plastik. Banyak sekarang perempuan ingin tidak layu, maka wajahnya plastik semua. Hidung plastik, pipi plastik, dagu plastik, alis plastik, bulu mata plastik, lentik plastik. Ada orang bakar sampah layu. Oleh sebab itu maka nikahilah dia karena akhlaknya. Ketika kau melihat rasanya kau tidak sanggup, engkau bekerja direktur BUMN, mengurus negara, mengurus kampus. Kalau kau dapat perempuan yang baik, tugasmu cuma satu. Tapi kalau kau dapat yang tidak baik, tugasmu jadi 2. Kampus lagi, rumah lagi, negara lagi, rumah lagi. Akhirnya ribet, semua tidak terurus. Maka menurut saya Pak Ustadz ini tidak cocok, tidak layak. Akhirnya saya cari yang lain. Enggak apa-apa, pertunangan tidak semestinya menjadi pernikahan. Pertunangan itu bagian dari pengenalan. Kenalan enggak perlu lama-lama. Syuaib punya anak gadis cantik, menikah dengan Musa. Mereka tidak ada pacaran, enggak ada kenalan sampai lama-lama. Apa kata anak Syuaib? Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Ayah, kalau kau mau mencari pekerja, orangnya punya 2 sifat, qawiyun, kuat, amin, amanah. Ini orangnya, ini orangnya ya. Kamu sudah lama kenal dia? Baru tadi. Dari mana kamu tahu dia kuat? Saya ngantri mau ngambil air, sumur itu tertutup batu besar, bergelinding dari atas bukit, tertutup pintu. 30 orang menggeser sup, tidak ada yang bisa. Tiba-tiba datang sesosok Musa, dia geser sendiri, terbuka. Lalu apa kata orang kampung? Musa, silakan ambil air. Musa melihat ada perempuan di belakang antrian, ladies first.
akhirnya perempuan itu mengambil air. Tentu kalau sudah tertanam budi, pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Ya, akhirnya termakan budi. Maka kalau kau mau mengambil hatinya, tanam budi dulu. Jangan bertanam tebu di tepi bibir, cuman lipstick ngomong manis aja. Nanti ku bawa liburan ke sana, akan makan ini. Sekarang nggak ada. Musa tidak begitu. Kesan pertama begitu menggoda. Dia dorong itu batu, ini orang bisa ngambil air. Dan perempuan itu bisa. Dari mana kau tahu ini orang kuat? Karena aku melihat dia ayah mendorong. Dan ini orangnya amanah ya. Dari mana kau tahu dia amanah? Tadi saat kami berjalan, aku di depan, dia di belakang. Bertiup angin kencang. Zaman dulu perempuan kalau bertiup angin kencang nampak lekuk tubuhnya. Dan Musa menundukkan pandangan berkata, perempuan kau di belakang, aku yang di depan. Perempuan zaman dulu begitu, angin bertiup baru nampak lekuk tubuhnya. Yang sekarang nggak ada angin pun kelihatan. Akhirnya mereka sampai ke tujuan. Syuaib berkata, dari mana kamu tahu Musa ini orangnya kuat dan amanah? Dia kuat karena sekali dorong, dan dia amanah karena dia tidak mau aku di depan karena nampak lekuk tubuhku. Berapa lama mereka berkenalan? Hanya dari sumur ke rumah. Engkau kenalan sama dia sudah berapa lama? Sudah 2 tahun, habis cap jempol semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pacaran-pacaran omong kosong, bohong. Ketika pacaran ya hati-hati ya, awas jatuh, awas. Begitu sudah menikah, mana mata kau tadi? Maka kalian yang soleha tidak perlu jauh mencari laki-laki yang soleh. Di mana mereka? Di bawah ini mereka. Kalian pantau dari atas, lihat baik-baik. Yang bawah tak perlu melihat ke atas, karena mereka yang akan memilih kalian. Dilihatnya dari bawah. Enak nanti kalian ceritanya. Anak kalian pun enak cerita. Papa, gimana kenal sama mama dulu? Dulu ada tablik akbar di Masjid UPI. Siapa yang ceramah? Ustaz Abdul Somad. Mana Ustaz itu sekarang? Udah mati dimakan cacing. Terus gimana mama? Mama bisa kenal sama papa? Mama sudah ngelihat dari atas. Terus pas turun ke bawah, aku tidak mencari engkau, kau tidak mencari aku. Allah mempertemukan kita. Gimana bisa ketemu? Sama-sama nyari sendal di tempat rak yang sama. Pas lagi nunduk, kepala mama naik kepala. Pas naik ke atas, indah. Masya Allah. Sekarang banyak orang tua tidak bisa menceritakan pertemuan dengan anaknya. Banyak orang tua nggak bisa menceritakan pertemuan dia dengan anaknya karena cerita itu tidak indah untuk diceritakan. Mama, dulu ketemu dengan papa gimana? Salah sambung. Papa, dulu ketemu dengan mama gimana? Ditangkap kamtip mas. Jikalau kita ingin tahajud seorang anak muda, boleh nggak 1 rakaatnya 30 juz? Ada ndak orang yang pernah melakukan itu Pak Ustadz? Ada, zaman sahabat Nabi. Rakaat pertama 15 juz, rakaat kedua 15 juz, hafal Quran. Kalau engkau baca rakaat pertama 30 juz, rakaat kedua kau baca apa? Gimana sholat sunat bisa 15 juz gimana? Saya nggak hafal Quran, kan ada Quran digital. Download Quran digital, sholat ngelihat boleh. Mana dalilnya sholat ngelihat apa boleh? Ada seorang laki-laki namanya Zakwan. Siapa namanya? Bukan za, pakai zal. Letakkan ujung lidah di gigi atas. Zakwan. Ada za, ada za, ada ja, ada lo. Jadi jangan sama. Ini nanti ijazah. Namanya Zakwan. Zakwan jadi imam dan dia melihat mushaf. Itu dalil boleh sholat melihat mushaf. Maka nanti lihat. Tapi letak kantong, jangan terlalu banyak gerakan. Letak sini. Yang letaknya di belakang, tersepit pula. Langsung. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tapi HP-nya dinonaktifkan. Ya nanti ada masuk. Ya sebentar.
hanya Quran digitalnya saja bisa. Kapan mau coba? Nanti. Nah, nanti kalian kalau kebetulan umroh ingin sholat di belakang imam Masjid Nabawi, gak bisa ujuk-ujuk datang jam 4 di belakang, gak bisa, masuknya jam 1. Ini imam Masjid Nabawi, masuk jam 1, masuk jam 1, sholat sunat di situ, booking tempat, duduk duduk situ, tunggu jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 azan subuh, 4 jam. Ngapain jam 4? Ngapain 4 jam di situ? Sholat 1 rakaat 1 juz, 4 rakaat 4 juz. Caranya lihat Quran, tegak lihat. Begitu pas hampir azan batal. Coba lagi besok malam. Enggak ada yang sia-sia. Bacaan Qur'anmu dalam masjid itu bernilai i'tikaf insyaallah. Amin. Tadi dimulai jam 5, sekarang jam 6.30, 90 menit kebersamaan kita di masjid ini. Pertama bernilai i'tikaf, yang kedua bernilai jamaah, yang ketiga dibanggakan Allah kepada para malaikat. Naik malaikat menjumpai Allah lalu bertanya, apa kerja mereka? Mereka duduk di rumahmu berzikir mengingatmu, mendengarkan ayat-ayatmu. Maka kita dibanggakan, berdoa kepada Allah ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Keluar kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Segala hutang piutang kami tolong kami melunasinya ya Allah. Wala aziban illa zawwajatah. Yang lajang yang gadis ingin menikah, temukan dengan jodoh yang baik, mudahkan pernikahannya. Wala raghiban illa anjabatah. Yang sudah menikah ingin punya anak, berikan anak yang saleh dan salihah, min hufazil Quran wal hafizat, menjadi para penghafal Quran ya Allah. Allah mansur ikhwanana al-musabina fi Donggala, Lombok wa Palu. Tolong saudara kami yang sedang teraniaya kena musibah di Palu, di Donggala, di Lombok ya Allah. Allahu qawwi imanahum wa sahih ajsadahum. Kuatkan iman mereka, sehatkan badan mereka ya Allah. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kami memohon atas segala silap salah kami dan kami bertaubat nasuha padamu ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin. Perbaiki anak-anak muda kaum muslimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Satukan kami dalam kebaikan. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Perpisahan kami setelah ini dijauhkan dari segala perbuatan maksiat. Allah marzuqna imaman adila. Berikan Indonesia wakil-wakil rakyat, pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah ya Allah. La tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan negeri kami, negara kesatuan Republik Indonesia, negeri kaum muslimin. Selamat dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami tiba, yang keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Pulang dengan tenang, jangan ada sampah-sampah. Ambil